sahabat perempuan dan anak, selamat datang di podcast Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak. Bersama saya Nabila Isma. Seperti biasa di podcast Sapa ini kita akan mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari perempuan-perempuan dan juga anak-anak di seluruh daerah di Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan seorang sosok yang inspiratif sekali. Beliau adalah seorang guru di SD, tapi juga memiliki inovasi-inovasi untuk memberikan pelajaran terkait kekerasan. Langsung saja kita sambut Mbak Gali. Halo, wah ini aku sudah melihat di sosial medianya. Selamat datang di podcast apa? Aduh seneng banget nih, selesai mengajar ya tadi ya? Iya. Langsung ke sini. Langsung Terima kesini. kasih sudah datang, Mbak. Terima kasih sudah diajak. Iya, ini karena menarik sekali bicara tentang menjadi seorang guru tapi sekaligus mengajarkan kekerasan. Karena apalagi kalau kita bicara tentang kekerasan di SD tuh menjadi suatu hal yang masih tabu gitu ya untuk dibahas. Nah, mungkin aku pengen tahu sedikit dulu tentang Mbak Galih nih, seorang guru SD, sekarang berarti ngajar di Sekarang ngajar di Sekolah Dasar Negeri Petojo Utara 13. sebagai wali kelas juga. Sebagai wali kelas 4. Dan mengajar semua mata pelajaran gitu. Betul, semua mapel kecuali agama dan olahraga. Nah, ini ada satu hal yang sebenarnya membuat aku sangat tertarik dari awal membaca profil Mbak Gali adalah menjadi seorang guru di usia yang sekarang masih muda. Apakah itu sudah cita-cita sejak lama ataukah memang keputusan di akhir menjadi guru? Iya. Ini sebenarnya ceritanya panjang. Nah, boleh dong dipersingkat. Tapi intinya memang aku tumbuh dan besar di keluarga pendidik sih. Jadi kayak orang tua itu adalah guru, kakek, nenek, bude, pak de itu juga guru. Jadi erat banget memang dengan profesi guru. Tapi awalnya sebenarnya agak-agak reluctant juga ya. Nggak tahu kenapa jalannya terus mengarahkan ke pendidikan. Bahkan sampai aku udah lanjut kuliah di luar negeri pun gitu, pada saat itu malah kayak kepanggilnya itu untuk kembali menjadi guru. Di jurusan S1 aku memang sebenarnya aku jurusan pendidikan guru sekolah dasar, tapi waktu itu aku ngambil pendidikan lanjut itu justru setara dengan kebijakan pendidikan. Tapi pada saat itu aku berpikir kalau misalnya nanti aku diberi kesempatan untuk menjadi pemangku kebijakan, kalau aku nggak pernah paham apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya apa yang terjadi di sekolah-sekolah negeri gitu ya, kayaknya kebijakan yang aku buat mungkin tidak berpihak sama apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Jadi ya itu sih sebenarnya untuk memperkaya referensi dan pemahaman akar rumput sebelum nantinya bisa punya kesempatan di level struktural. Nah, itu yang luar biasa menurut aku. Kuliah di luar negeri, tapi menjadi seorang guru. Karena aku pribadi berpendapat bahwa justru guru tuh harus yang jadi paling cerdas gitu ya. Kemudian memutuskan untuk menjadi guru SD. Apa yang akhirnya membuat selain tadi mungkin memang ada jangka panjangnya gitu ya, ingin mengambil kebijakan juga, tapi apa yang akhirnya memutuskan buat yaudah aku mau menjadi guru SD aja gitu. Aku percaya kalau di sekolah dasar itu kan dia 6 tahun, yang mana itu adalah tahun terpanjang kita di sekolah. Jadi memang fondasinya itu dibentuk dari sana. Aku merasa justru anak di masa segitu tuh masa-masa yang menurutku tidak boleh dilewatkan gitu ya, untuk kita kemudian membekali bukan hanya secara akademis tapi juga pembentukan karakter gitu. Jadi kayak isu-isu sosial yang berkaitan dengan kemanusiaan itu sudah saatnya dimasukkan ke dalam diskusi-diskusi di kelas, dan aku merasa di SD adalah jenjang yang paling tepat. Karena itu adalah pendidikan, dibilang terlalu dini juga enggak gitu ya, tapi itu mempersiapkan mereka untuk jenjang berikutnya, seperti itu. Pernah nggak ada tanggapan dari orang kayak wah sekolah jauh-jauh tapi jadi guru SD gitu? Kayaknya kan stigma orang-orang seperti itu masih banyak ya. Benar, stereotip dan citra tentang guru tuh memang itu kan sebenarnya sistemik ya, karena persepsi masyarakat tuh kalau guru ya udah ngajar, artinya semua orang tanpa harus punya kompetensi yang atau keahlian yang apa gitu ya yang berbeda, mereka bisa mengajar gitu. Padahal sebenarnya ngajar itu lebih dari sekedar memindahkan pengetahuan gitu kan, tapi juga bagaimana kita sebagai seorang guru meneladani gitu kan, dan memimpin diskusi yang memang membuka nalar kritisnya murid-murid. Yang mana aku sepakat bahwa tidak semua orang, bahkan orang-orang yang sudah menjadi guru pun itu mampu atau bahkan sadar bahwa perannya itu sebesar itu. Iya betul-betul. Karena tadi juga yang paling menarik adalah selain mengajar pendidikan formal,
Mbak Gali ini juga banyak mengajar tentang pendidikan-pendidikan lainnya. Salah satunya adalah pendidikan tentang kekerasan. Kenapa awalnya terfikirkan untuk membuat itu? Menurut aku jarang sekali diterapkan di SD gitu ya. Kayaknya aku juga dulu merasa itu mungkin baru dibahas di SMP, SMA gitu. Di SD tuh kita masih tabu sekali untuk membahas kekerasan. Kenapa akhirnya memiliki ide untuk memasukkan itu ke dalam bahan ajar? Iya. Jadi itu juga sebenarnya ada pengaruh dari kuliah aku waktu di luar. Di situ aku belajar bahwa ternyata bicara pendidikan kita tidak hanya bicara tentang mata pelajaran gitu. Iya. Ketika kita sekolah sebenarnya hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah adalah hal-hal yang memampukan kita untuk bisa berlaku gitu ya, untuk bisa hidup dalam bukan hanya masa depan tapi juga masa sekarang. Yang mana kalau kita bicara masa sekarang itu hubungannya nggak cuma tentang kita bekerja tapi juga tentang bagaimana hubungan sosial kita dengan orang lain. Dan aku belajar kalau ternyata pendidikan tuh punya interseksi dengan banyak hal termasuk hak asasi manusia. Jadi bagaimana pendidikan itu harusnya memberdayakan setiap anak untuk memahami kalau mereka sebagai seorang manusia itu punya hak. Salah satunya adalah hak untuk dihormati gitu ya, hak untuk didengar. Dan bicara tentang kekerasan itu adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mereka bisa sadar akan haknya, mereka juga pasti juga perlu sadar sebenarnya sebesar apa sih hak asasi yang mereka punya untuk akhirnya mereka tuh berperan dalam komunitas dan juga masyarakat dunia gitu ya. Dengan mengenalkan kekerasan ke mereka, kita juga mengajarkan bahwa sebagai seorang manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya, kita perlu saling menghargai, kita perlu saling menyayangi, dan tentunya bentuk kekerasan adalah salah satu hal yang harus kita hindari. Ada penolakan nggak awalnya ketika di sekolah kemudian punya inisiasi untuk mengajarkan kekerasan? Mungkin dari guru lain atau dari lingkungan sekolah ada penolakan nggak untuk tidak membahas itu di lingkungan SD? Penolakan sih sebenarnya mungkin secara langsung nggak ada sih ya. Tapi ada rasa seperti kayak ignorant. Jadi kayak mereka tuh lebih kayak ya udah kalau memang kamu melakukan itu lakukan sendiri gitu. Kita tidak ikut-ikutan. Ya karena mungkin sesuatu yang aku bahas itu masih ranahnya masih sensitif. Tidak semua orang mungkin mau kemudian bersuara tentang hal itu gitu. Tapi kalau aku sih mikirnya kalau tidak ada yang memulai atau tidak ada yang menginisiasi, kemudian siapa lagi gitu. Betul. Ya. Dan selama yang kita ajarkan punya landasan yang kuat gitu. Apalagi kemarin itu yang aku bahas adalah jenis-jenis kekerasan yang memang sudah diregulasi gitu ya di Permendikbud yang terbaru. Jadi apa yang aku katakan dan apa yang aku jelaskan itu sebenarnya semuanya ada landasannya. Jadi aku merasa nggak perlu takut dengan apapun itu. Jadi mungkin bukan tidak diajarkan tapi mungkin memang banyak juga yang belum mengetahui tentang kekerasan itu sendiri ya. Jadi ketika mau mengajarkan ke murid juga mungkin ragu karena mereka juga tidak menguasai itu. Nah ini kayak mungkin jadi bahan masukan ya. Mungkin tenaga-tenaga pendidik di luar sana juga harus mendalami tentang kekerasan. Betul. Ini apalagi tadi kan udah ada regulasinya gitu ya. Sudah banyak regulasi yang membahas tentang itu sehingga bisa mengajarkan itu juga ke anak-anak. Nah aku menarik sekali, itu poin yang penting sekali bahwa sekolah itu harus jadi tempat belajar segala macam hal gitu ya, tadi Mbak Gali bilang. Karena kita 8 jam lebih gitu ya anak-anak tuh di sekolah. Jadi perkembangan dirinya juga banyak terjadi di sekolah gitu. Terus gimana caranya, mungkin cara tersendiri dari Mbak Gali menciptakan lingkungan kelas itu menjadi lingkungan yang aman, yang nyaman, dan apalagi kalau kita bicara SD lingkungan yang menyenangkan gitu. Karena aku juga rasa sih waktu SD kayaknya aku banyak main gitu, dan itu yang membuat memorable untuk aku berasa senang sekali sama sekolah gitu. Iya. Jadi memang menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, nyaman, membuat anak tuh cinta belajar. Pastinya kita juga harus melibatkan murid-murid. Selama ini mungkin kalau guru-guru pada saat itu karena mungkin ketidaktahuannya mereka gitu ya. Dan karena memang kayaknya udah template aja gitu kalau kita belajar di sekolah tuh ya udah tentang melulu tentang akademis membaca, gitu ya. Menulis gitu ya kalau SD. Belajar untuk ulangan biar dapat nilai yang bagus gitu. Jadi memang terkesan nggak ada ruang untuk bisa membahas hal-hal yang lain. Tapi kalau di masa sekarang kan kita tahu kayaknya udah beda gitu ya secara generasi. Jadi memang yang aku hadirkan adalah selalu melibatkan murid-murid untuk awalnya membuat kesepakatan kelas. Jadi bagaimana sih supaya kelas kita tuh berlangsung dengan baik, semuanya saling happy gitu, tidak ada yang sedih, tidak ada yang marah. Jadi itu semua disepakati di awal sehingga ketika misalnya nanti di beberapa waktu kemudian anak-anak itu sulit diatur atau kemudian lupa akan kesepakatannya, jadinya lebih mudah buat aku juga untuk mengingatkan mereka apa yang sudah kita sama-sama sepakati di awal. Ayo kita
sepakati ulang gitu loh. Jadi itu sih yang menurutku ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk bersuara dan kita sebagai guru juga memfasilitasi mereka dan bukan hanya meminta mereka untuk berpendapat tapi juga mendengarkan dan bahkan menggunakan saran yang mereka berikan, itu aku rasa membuat anak-anak tuh jadi punya sense of belongness gitu loh ke kelasnya, ke sekolahnya dan ke teman-temannya juga gitu. Jadi mereka waktu belajar, waktu datang ke sekolah tuh bukan hanya karena disuruh orang tua harus sekolah, disuruh orang tua biar pintar, tapi karena emang ada kemauan untuk belajar dari dirinya mereka sendiri kayak gitu. Melibatkan anaknya langsung ya, jadi bukan hanya mendengarkan, anak tuh cuman mengikuti apa yang guru katakan, tapi juga bahkan tadi dibuat kesepakatan awal juga dilibatkan. Kayaknya itu menurut aku poin yang luar biasa sih, itu menarik sekali dan kayaknya harus menjadi inspirasi nih buat tenaga pendidikan di luar sana. Dan aku penasaran, bicara kekerasan, apalagi kan sekarang ada 6 jenis kekerasan, terus kemudian ada beberapa bahasa yang memang tabu sekali untuk anak-anak SD. Bagaimana caranya mengemas pendidikan kekerasan itu untuk anak-anak SD? Berarti SD-nya tuh kelas berapa kira-kira? Kelas 4. Kelas 4. Oh, kelas 4. Nah, gimana tuh caranya kelas 4? Tuh kan biasanya masih peralihan nih ya, dari yang suka main banget sampai mau mulai belajar gitu. Benar-benar. Jadi memang kalau sama anak-anak tuh harus konkret dan senyata mungkin gitu ya. Mereka belum bisa tuh yang kayak kalau kita cuma nge-lecture atau cuma kayak ngasih tahu dalam kata-kata. Jadi yang aku lakukan adalah dengan mengajak mereka bermain peran. Jadi kayak aku sebelumnya memang kita sudah mendiskusikan apa saja jenis-jenis kekerasan, dan untuk memberikan mereka gambaran atau visual yang lebih jelas, aku minta beberapa anak murid itu maju ke depan. Terus kita memperagakan beberapa jenis kekerasan. Jadi sebenarnya kan 6 jenis kekerasan itu yang ada di sekolah, 5 diantaranya fisik itu seperti apa, kekerasan fisik. Jadi aku kayak manggil mereka, terus aku dorong salah satu anaknya, lalu aku tanya ke mereka, ini namanya kekerasan apa. Dan di situ kita bersepakat, kalau kekerasan fisik artinya memerlukan kontak fisik dari pelaku dan korban. Terus kita bahas tentang kekerasan psikis. Ini juga yang menarik karena kekerasan psikis ini kan kadang-kadang mungkin kita melakukannya atas dasar candaan gitu. Iya, betul. Pada akhirnya kita berkesimpulan kalau apa yang menurut kita lucu atau apa yang menurut kita bercanda belum tentu buat orang lain tuh juga lucu gitu. Bisa jadi itu malah menyakitkan buat orang lain. Jadi kayak yang aku lakukan waktu itu, aku bilang, kamu kurus banget sih gitu ya, kamu gak pernah makan ya. Dan akhirnya mereka bilang, oh iya Bu, itu namanya kekerasan psikis, karena menggunakan kata-kata yang menyakiti orang lain. Terus mungkin yang agak tabu ini kekerasan seksual gitu ya. Aku merasa sebenarnya kalau di masa sekarang sih dibilang tabu mungkin iya, tapi sebenarnya pembahasan terkait apa saja bagian-bagian tubuh yang boleh atau tidak boleh disentuh itu tuh udah jadi bahasan yang menurutku cukup umum gitu ya. Jadi berangkat dari sana aku mengajarkan ke mereka bahwa ada bagian-bagian yang boleh dan tidak boleh disentuh. Aku bilang kalau dari bahu sampai ke bawah itu artinya tidak boleh disentuh orang lain. Jadi bahkan kalau mau menyentuh bagian kepala atau bagian muka itu mereka harus minta izin. Jadi aku ngajarin tentang konsen juga. Aku ngajarin gimana kalau ada orang yang memvideokan atau memfoto tanpa seizin mereka, itu artinya mereka juga sudah melakukan kekerasan. Jadi mereka berhak untuk melawan atau menolak seperti itu. Jadi memang kekerasan-kekerasan yang mungkin kalau dianggap orang-orang kayaknya nggak pas deh diomongin, tapi menurutku justru harus dikasih tahu, karena kalau bukan kita yang ngasih tahu, bisa jadi mereka mengetahui itu dari orang lain dan bisa jadi yang diketahui itu salah gitu loh. Jadi menurutku memang apa yang harusnya diajarkan di kelas itu mengkonfirmasi hal-hal yang sebaiknya kita konfirmasi di kelas sebelum anak-anak tuh kemudian malah terjerumus dengan hal-hal yang mungkin salah seperti itu. Karena kadang juga kekerasan tuh terjadi karena korbannya tidak mengetahui bahwa itu adalah bentuk kekerasan gitu. Apalagi anak-anak ya, kadang ya pengetahuannya masih minim, dilakukan apa dia nggak tahu bahwa itu kekerasan, dan akhirnya menormalisir tindakan itu sampai akhirnya ujungnya jadi pelaku gitu ya. Betul-betul itu ada suatu hal yang emang harus diedukasi dari awal, dan ya dasarnya mungkin memang di SD itu penting gitu ya untuk ada pendidikan itu. Gimana respon-respon anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang itu, karena kan pasti nggak semuanya bisa mencerna dengan baik. Ada yang pasti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari semua yang telah disampaikan. Gimana saat itu respon anak? Kadang tuh ada kecenderungan buat kita orang dewasa tuh kayak
meremehkan anak-anak Iya. gitu ya. Padahal sebenarnya mereka walaupun terbilang masih muda, masih kecil, masih polos, tapi itu ternyata enggak. Apalagi kita nggak boleh lupa Gen Z itu udah digital literate gitu. Betul. Jadi pasti mereka juga sebenarnya terbayang gitu ya apa yang kita sampaikan. Ya, satu yang menurut aku paling menarik dan paling berkesan buat aku adalah ketika setelah belajar tentang jenis-jenis kekerasan, mereka kayak randomly datang ke aku gitu pas lagi istirahat, terus mereka bilang, "Bu, Ibu tahu nggak waktu kelas 2 ternyata kita udah melakukan kekerasan psikis sama teman kelas kita." Jadi kayak ada satu teman kelasnya yang melakukan hal yang memalukan gitu di kelas, terus semuanya ngetawain mereka. Terus aku tersentuh banget waktu mereka bilang, "Iya Bu, karena dari dulu kita nggak pernah diajarin sama guru kita kalau itu namanya kekerasan. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata itu menyakiti orang dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan." Jadi ya aku merasa hal-hal yang mungkin dianggap orang aduh terlalu tabu, aduh ngapain sih anak kecil diajarin begituan, tapi ternyata itu mengena buat mereka gitu loh. Itu menyentuh mereka, bahkan mereka bisa sampai inget kesalahan mungkin ya, kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Jadi dan bisa akhirnya menyadari gitu loh. lagi, Dan betul-betul mengidentifikasi oh bahwa ternyata mungkin selama ini kita itu adalah entah itu korban atau bisa jadi pelaku Betul. gitu. Tapi ya nggak pernah ada kata terlambat untuk kita kemudian belajar gitu ya apa yang sebenarnya menjadi kesalahan tadi dan bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang lain, seperti itu sih. Setelah itu gimana mereka kan sudah mendapat edukasi nih tentang kekerasan. Gimana akhirnya mereka berhubungan satu sama lain di sekolah? Mungkin yang terutama kelas yang Kelas aku ya? yang diajar gitu ya tentang kekerasan ini. Akhirnya mereka gimana dalam menjalin hubungan satu sama lain? Jadi itu lucu banget. Jadi ada satu momen dimana aku minta mereka untuk mengingat kesalahan yang dilakukan oleh temannya dan kesalahan yang dia lakukan kepada temannya. Lalu aku minta mereka menulis surat gitu untuk orang yang pernah mereka bully atau orang yang pernah mereka rundung atau pernah mereka berikan kekerasan. Terus jadi lucunya di satu kelas itu pas waktu menulis suratnya udah selesai, aku minta mereka memberikan surat itu langsung kepada orang yang bersangkutan di dalam kelas. Dan ada satu anak yang dapat banyak banget surat. Jadi kayak, "Bu, aku dapat banyak surat." Tapi lucunya karena aku minta dia bacain satu-satu dan ya aku melihat ada raut menyesal gitu ya teman-temannya. Terus sedihnya juga waktu itu anaknya bilang, "Bu, aku terharu banget. Ternyata teman-teman aku tuh sebenarnya sayang sama aku. Dan aku terharu banget dari surat-surat yang tadi aku baca." Jadi ya aku merasa responnya ya pertama ya mungkin karena tadi ya ketidaktahuan, anak-anak nalurinya adalah bermain bercanda dan mungkin karena selama ini nggak tahu batasan-batasannya. Tapi ya kemudian setelah mereka kita sama-sama belajar, kita pelajari bersama-sama, ada keinginan buat mereka untuk kemudian menyadari kesalahan itu dan mengakui kesalahannya. Karena kan sebenarnya yang penting tuh itu, menyadari dan mau mengakui gitu loh. Kemudian minta maaf juga dan memaafkan juga itu memaafkan, ya. iya benar. Yang paling penting juga. Karena ada yang jadi korban kemudian dendam akhirnya malah menjadi pelaku gitu. Betul, kan. Wah, itu luar biasa sih menurut aku. Ternyata iya benar ya. Yang kita pikir kayaknya anak SD emang udah bisa gitu nerima tentang kekerasan, tapi ternyata mereka justru bisa menyederhanakan bentuk kekerasan itu ya. Jadi perubahan perilaku juga ya. Betul. Keren-keren. Nah, ini tentang anaknya. Kemudian tentang orang tuanya nih. Nah, karena biasanya perilaku kekerasan juga muncul di keluarga. Benar. Mereka melihat apa yang terjadi di keluarga. Betul. Gimana saat itu respon orang tua yang mendengarkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan kekerasan di sekolah, apalagi masih SD? Apakah ada orang tua yang keberatan saat itu? Iya. Ini menarik karena bagaimanapun anak tuh kan peniru ya. Betul. Jadi dan pendidikan utama itu kan berasal dari keluarga. Jadi apapun yang terjadi di keluarga mereka merekam itu dan ya mungkin pada saat aku ngasih tahu jenis-jenis kekerasan sempat juga mereka terflashback gitu. Oh, ini mungkin kekerasan yang pernah dilakukan orang tua. Tapi syukurnya dan mungkin kalau Kak Nabila juga ngikutin gitu apa yang terjadi di pendidikan, sebenarnya orang tua zaman sekarang tuh juga udah lebih aware ya terbuka, ya dengan bentuk-bentuk perundungan, bentuk-bentuk kekerasan, dan yang terjadi malah kadang jadi terlalu sulit membedakan dan sulit mempercayai mana yang menjadi fakta atau mana yang sebenarnya mungkin manipulasi dari cerita anaknya. Karena kalau yang terjadi belakangan tuh justru banyak kekerasan itu terjadi bukan hanya antar peserta didik atau antar murid, tapi juga dari murid ke gurunya gitu loh. Ada juga mungkin kayak guru ke muridnya, atau sebenarnya mungkin kita nggak tahu faktanya seperti apa, tapi kemudian orang tuanya nggak terima, akhirnya orang tuanya melakukan kekerasan ke gurunya. Jadi itu kan sempat viral ya beberapa waktu lalu. Jadi kalau di tempatku sendiri sih sebenarnya untuk beberapa kekerasan yang dianggap mungkin buat sebagian orang ya dinormalisasi atas dasar candaan seperti
kekerasan psikis misalnya. Belum ada sih sesuatu yang kayaknya mereka tolak banget gitu ya. Ya tapi mungkin itu jadi pelajaran buat mereka, oh berarti selama ini kalau saya melabeli anak misalnya itu berarti udah termasuk kekerasan psikis. Tapi untuk jenis-jenis kekerasan lain seperti fisik dan kekerasan lainnya, ini justru jadi pelajaran juga buat orang tua murid gitu, bahwa ternyata ketika kita melakukan jenis kekerasan ini, itu bukan hanya antar murid dengan murid, tapi itu juga menjadi satu pengingat buat orang tua murid gitu ya, buat wali murid untuk berlaku juga sama anaknya dan juga sama guru-gurunya gitu. Kembali juga antar guru, jadi guru sesama guru, guru dengan murid, guru dengan orang tua gitu, sehingga zaman sekarang kalau misalnya kalau dulu kan mungkin aku nggak tahu deh kalau di sekolahnya Kak Nabila, kalau dulu kan kayaknya guru tuh melakukan kekerasan fisik dianggap biasa gitu ya. Betul. Bahkan pendisiplinan alasannya atas dasar disiplin, Iya. dan bahkan dibilang kayaknya itu paling efektif Iya. untuk mendisiplinkan anak murid. Sekarang kan hal kayak gitu tuh udah nggak boleh Betul. gitu, dan ya pasti nggak bolehnya itu karena memang ada dasarnya Dasar, juga gitu. Tapi pada saat itu menjadi satu dilema juga buat guru-guru, khususnya guru-guru yang mungkin masih terjebak dari tradisi gitu ya, atau kebiasaan di masa Kebiasaan, ya. lalu untuk berubah. Jadi ya itu sih kayaknya penerimaan orang tua untuk kekerasannya sebenarnya oke-oke, tapi justru malah jadi kayak di satu sisi pendidik juga takutnya guru-guru orang tua tuh menganggap misalnya kalau kita menasehati kemudian jadi kekerasan Kekerasan, psikis iya. gitu ya, atau kayak sebenarnya cuma diomongin pelan-pelan tapi dianggapnya Betul. merundung dan sebagainya. Banyak kejadian seperti itu ya. Benar. Ternyata ya memang ya, tapi memang mungkin itu harus balik lagi ya, komunikasi antar guru, antar siswa dan juga orang tua yang penting banget ya momen di sini, karena kan istilahnya anak tuh dititipkan di sekolah. Jadi juga, tapi juga harus ada juga tanggung jawab dari orang tua juga untuk mendidik anaknya tentang kekerasan gitu. Jadi kayak percuma kalau misalnya hanya di sekolah tapi Benar. di rumahnya ya selesai gitu, tidak Betul. dilanjutkan lagi tentang edukasi tentang pendidikan kekerasannya ini. Nah, selain menjadi tenaga pendidik, selain menjadi guru di SD, sekarang juga Mbak Gali membuat inisiasi yang bernama Bekal Pendidik. Nah, boleh diceritain nggak apa sih inisiasi itu? Karena sebenarnya aku udah lihat di Instagram dan menurut aku itu menarik sekali, karena ya platform sosial media sekarang platform yang sangat efektif untuk menyebarkan edukasi. Boleh jelasin dong Mbak itu apa? Iya, jadi itu sebenarnya aku inisiasi dari keresahanku sih, karena kan dulu sebelum aku S2 itu aku S1 di keguruan, tapi aku merasa nggak banyak yang aku terima gitu ya dari sisi praktikalitas ketika nanti aku ngajar, dan perubahan paradigma gitu loh, tentang bagaimana sih harusnya mendidik dan mengajar yang baik. Jadi aku merasa kayak perlu menghadirkan satu semacam lingkaran penguatan untuk guru-guru, khususnya guru-guru muda dan calon guru, yang mana kan biasanya idealismenya masih tinggi Iya. gitu ya, harapannya masih besar sebelum mungkin terbentur realita-realita di lapangan gitu ya. Jadi itu sifatnya sebenarnya untuk lingkaran penguatan dan profesionalisme, di mana di salah satu programnya itu aku menghadirkan juga sesi mentorship. Jadi aku kayak mendorong teman-teman yang dari jurusan pendidikan untuk bisa lanjut kuliah S2 di luar negeri juga dengan jurusan pendidikan juga gitu. Dan kemarin di salah satu mentorship kita itu kita sudah berhasil memberangkatkan 2 teman-teman yang akhirnya juga ke UCL, ke University College London, ngambil jurusan pendidikan kayak gitu. Nah, gimana tuh penerimaan? Mungkin berarti paling banyak audiensnya pasti yang mau menjadi pengajar juga gitu. Bagaimana respon mereka ketika mendapatkan edukasi-edukasi tentang menjadi seorang pendidik yang mungkin berbeda dari tradisi atau kebiasaan yang selama ini ada? Iya, mereka sih positif banget ya, karena itu tadi kita sering merasa kesepian dan sendirian gitu, karena kan biasanya profesi yang lebih digaung-gaungkan oleh masyarakat, bahkan mungkin penyelenggara beasiswa juga kasih proporsinya juga mungkin nggak sebanyak teman-teman yang ada di profesi lain gitu. Tapi dengan adanya ini ya akhirnya ini jadi satu kekuatan juga buat mereka, jadi satu wadah untuk mereka kemudian bisa saling bertukar pikiran, untuk saling menginspirasi satu dan lainnya. Karena memang sebelumnya kita merasa sulit banget menemukan teman-teman dari jurusan pendidikan yang memang lanjut di jurusan pendidikan juga gitu loh. Padahal kita butuh itu untuk paham apa yang sebenarnya perlu kita persiapkan, karena kan beda banget juga ya belajar, apalagi kalau ini konteksnya kita melanjutkan studi itu di luar negeri, kayak gaya belajarnya juga berbeda, isu-isu budayanya berbeda, topik dan isu yang dibahas juga beda gitu sih. Wah, tapi menurut aku luar biasa sih ketika guru-guru justru pengen memperkaya ilmunya, memperkaya pengetahuannya. Menurut aku itu juga akan memperkaya pengetahuan murid-muridnya juga, dan membentuk sebuah lingkungan belajar
baru yang menurut aku bagus sekali di Indonesia. Kayaknya guru itu sebenarnya tombak utama gitu. Nah, seharusnya yang paling cerdas tuh ya, yang paling dicerdaskan tuh ya adalah guru. Benar. Nah, gimana rasanya menjadi seorang perempuan yang memutuskan menjadi seorang guru, kemudian juga jadi seorang ibu? Adakah sesuatu hal yang perlu disiapkan khusus ketika menjalani peran itu? Hmm. Yang pasti kita harus percaya kalau kita tuh punya kesempatan yang setara dan kita tuh punya hak untuk berdaya dan memberdayakan gitu kan. Jadi guru tuh juga gitu, kita harus merasa berdaya untuk kemudian bisa memberdayakan anak murid kita. Dan anak murid kita pada akhirnya akan berdaya dan memberdayakan orang lain gitu loh. Itu jadi satu, menurutku bukan cita-cita ya, tapi satu tindakan yang lebih dari kata mulia ya. Aku nggak bisa mendeskripsikan itu karena yang kita lakukan itu benar-benar membukakan gerbang untuk anak-anak tuh melihat, bukan hanya melihat dunia tapi melihat apa yang sebenarnya menjadi keistimewaan dari dia sendiri, bahwa sebenarnya dia itu punya hak yang banyak gitu ya, yang mana dari hak-hak itu tadi mereka juga bisa berkontribusi untuk sekitarnya kayak gitu. Jadi ya sebagai seorang perempuan harus sadar sih kalau kita tuh juga punya keistimewaan, kita punya kesempatan yang sama. Jangan sampai gender tuh menghalangi kita sih. Itu poinnya, jangan sampai gender menghalangi kita. Walaupun seorang perempuan, gak ada kata walaupun sih, bahkan seorang perempuan bisa menjadi guru, bisa menjadi ibu, bisa melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, itu penting sekali gitu. Makanya perempuan itu sebenarnya tombak dari peradaban gitu ya. Iya. Nah, ada nggak target mungkin berapa tahun ke depan sebagai seorang guru, atau mungkin tadi juga kan sempat ingin menjadi seorang pengambil kebijakan, apa yang ingin dicapai di masa depan dengan perihal pendidikan ini terutama? Jadi kalau yang sekarang aku lakukan itu kan aku memberi dampak pada level kelas dan mungkin ya sekolah. Pasti cita-cita aku bisa memberi dampak yang lebih luas lagi, dan apa yang aku lakukan sekarang lewat media sosialku adalah mencoba untuk menjangkau teman-teman, khususnya guru-guru muda gitu ya, yang mungkin putus asa, yang merasa kayak harapannya udah pupus gitu ya, karena kita tahu kesejahteraan guru itu juga jadi salah satu isu yang banyak dibicarakan, dan banyak teman-teman yang mungkin masih belum menemukan titik terang gitu ya. Jadi sebenarnya harapanku adalah untuk bisa merebranding atau mendefinisikan ulang gitu ya, memaknai ulang sebenarnya profesi guru tuh adalah profesi yang satu terpandang, bukan lagi kita bilang pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga seseorang yang punya pengaruh yang besar buat, kalau tadi kamu sampaikan, peradaban gitu ya, peradaban bangsa. Jadi emang harus bisa berbangga, dan caraku selain dengan menggunakan media sosial ini, aku berharap ya itu tadi sih, bisa kesampaian untuk kemudian berkiprah juga di level membuat kebijakan gitu. Karena ya balik lagi, mungkin sekarang konteksnya yang aku tahu adalah konteks di sekolahku, yang mana sekolahku juga di kota besar gitu, di Jakarta. Sedangkan Indonesia itu kan luas banget gitu. Betul. Ya, kita nggak tahu apa yang sebenarnya dihadapi teman-teman yang ada di pelosok, dan bagaimana relevansi dari kebijakan pendidikan sekarang dengan keadaan yang ada di sana, seperti itu. Nah, iya betul sekali. Ini berarti memang di akhirnya memang harus ada yang memperlebar lagi kebaikan-kebaikan, inspirasi yang memang diajarkan oleh Mbak Gali ini, supaya tenaga pendidikan di luar sana punya semangat yang sama gitu ya. Mungkin boleh sedikit dong dikasih tahu ke sahabat perempuan dan anak sosial media Mbak Gali dan juga bekal pendidik, karena pasti ada tenaga pengajar nih yang ikut nonton. Jadi siapa tahu bisa mengikuti, terus juga gimana caranya. Iya, boleh follow aku di @galih_TYANR. Dan di sana ada, di bio aku itu ada inisiasi yang aku buat, bekal pendidik @bekalpendidik. Oke, nah itu bisa langsung diakses. Kalau pengen sharing-sharing bisa lewat situ ya, karena sosial media sekarang sebenarnya platform yang mudah sekali ya untuk berbagi. Jadi bisa dimanfaatin tuh sosial medianya untuk mencari banyak informasi-informasi dan juga pengetahuan-pengetahuan baru. Nah mungkin aku pengen Mbak Gali memberikan pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana, atau mungkin anak-anak yang punya cita-cita menjadi seorang pengajar. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Kira-kira bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pengajar yang baik? Mungkin boleh disampaikan pesan-pesannya. Iya, menurutku tidak akan ada profesi lain tanpa profesi guru gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu kita banggakan. Ketika kita nantinya berkiprah atau berkarya menjadi guru, tentu tantangan itu pasti akan selalu ada. Masalah pasti juga akan selalu nyata gitu ya di depan kita. Bahkan mungkin validasi dari orang sekitar itu juga tidak sedikit kita
dapatkan gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin akan menghalangi kita untuk bisa berbangga hati, tapi semoga teman-teman khususnya yang teman-teman perempuan yang juga sudah memutuskan untuk menjadi seorang guru, semoga teman-teman bisa menemukan kebanggaan dari profesi teman-teman dan merasa percaya dan yakin bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu akan berbuah manis untuk bangsa kita nantinya. Keteladanan yang kita berikan hari ini itu akan tampak pada murid-murid kita nantinya. Itu sih. Oke, wah luar biasa. Terakhir mungkin ya pertanyaan dari aku, apa satu hal yang pengen Mbak Gali ubah supaya kebiasaan atau lingkungan yang ada kekerasan di sekolah itu bisa berakhir? Oke, ini menarik. Kayak aku merasa kita harus mulai mengkoneksikan diri khususnya dengan murid-murid gitu ya kalau kita pengajar sebelum kita mengoreksi murid gitu loh. Jadi dalam artian pasti akan ada rasa terdorong ketika kita melihat murid-murid melakukan suatu kesalahan untuk kemudian buru-buru mengoreksi, buru-buru menasehati. Tapi mungkin kita bisa ganti dengan bertanya dulu tentang kabarnya mereka, keadaannya mereka, bagaimana hari yang mereka alami sebelum akhirnya kita membimbing dan juga mendampingi mereka. Jadi buat koneksi itu, bangun koneksi yang kuat antara kita dan murid sebelum kita mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka. Mulai mendengarkan, mulai melibatkan murid, mulai mengasihi murid, bukan hanya memarahi atau bukan hanya menguliahi anak murid saja tanpa kemudian mendengarkan, bukan hanya menghakimi tanpa kemudian melihat matanya mereka dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Memahami dan membangun koneksi antara guru dan murid, kayaknya itu sesuatu hal yang jarang terjadi dan aku yakin banget nih kalau semua guru di Indonesia kayak Mbak Gali, kayaknya semua anak bahagia, semua anak tumbuh bisa berkembang, berkarya, dan semua anak bisa bebas dari kekerasan. Aku yakin banget. Semoga semakin banyak tenaga-tenaga pengajar di luar sana yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang Mbak Gali lakukan ya. Amin. Nah ini juga penting nih buat kita semua. Kalau kita melihat kekerasan atau mengalami kekerasan atau mungkin mengalami ketidakadilan dan lain sebagainya macamnya, teman-teman bisa lapor ke hotline Sapa 129 atau bisa via 08 111 129 129. Jadi kita juga harus dare to speak up ketika ada terjadi kekerasan di sekeliling kita. Nah, terima kasih Mbak Gali untuk waktunya sudah mampir ke podcast ini. Ini pembicaraan yang menarik sekali dan harus terus disebarluaskan. Semoga di luar sana bisa membantu informasi ini untuk semakin tersebar di luar sana dan semakin banyak tenaga pengajar yang mau mengajarkan pentingnya kekerasan untuk anak-anak muridnya. Terima kasih Mbak Gali dan jangan lupa saksikan episode-episode lain dari podcast Sapa. Sampai jumpa.